Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Juliadi, pangkat golongan penata tingkat 1, golongan 3D. Jabatan saat ini saya sebagai auditor ahli muda pada Inspektorat Kota Mataram. Dan alhamdulillah sejak tahun 2018 saya dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota Mataram sampai dengan saat ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menampilkan portofolio dinamis saya yang berupa video tentang kegiatan pengawasan yang kami laksanakan pada Inspektorat Kota Mataram sebagai prasyarat untuk uji kompetensi perpindahan ke jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau yang biasa kita kenal dengan PPUPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Adapun jenis-jenis pengawasan yang biasa kami laksanakan pada Inspektorat Kota Mataram adalah berupa review, monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, dan juga supervisi atau consulting. Untuk lebih jelasnya terkait dengan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kami laksanakan di Inspektorat Kota Mataram, mari kita simak video berikut ini dengan harapan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan juga perhatiannya. Cukup perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Pak Irfan. Ya, mohon kalau ada peluangan waktunya sama sebentar boleh, silakan duduk. Gimana? Sehat Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi untuk ini saya mengganggu waktunya sebentar Pak Irfan untuk mengusulkan program kerja pemeriksaan tahunan kita. Jadi menurut saya untuk tahun ini mungkin bisa dimasukkan ke dalam PKPT kita, yaitu audit kinerja dengan tema pengendalian inflasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, di mana kenaikan satu atau dua barang tersebut akan berimbas juga mengakibatkan harga pada barang-barang yang lainnya juga menjadi naik. Hal-hal yang mendasari saya kenapa saya pilih ini sebagai PKPT, yang pertama adalah ini berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 13 garing PMK titik 07 garing 2022 tentang belanja wajib dalam rangka dampak penanganan inflasi. Kemudian yang kedua, berdasarkan arahan dari Pak Presiden saat menghadiri rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah atau Rakornas TPID di Jakarta, di mana beliau menyampaikan bahwa ada 4 kunci yang harus dilaksanakan dalam pengendalian inflasi di Indonesia, baik itu di tingkat pusat maupun daerah. Yaitu yang pertama, menyediakan anggaran pengendalian harga oleh seluruh pemerintah daerah agar dapat melakukan intervensi apabila itu diperlukan. Kemudian yang kedua adalah agar unsur-unsur di daerah seperti kita, pemerintah daerah itu sendiri, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan juga BI, Bank Indonesia di daerah secara rutin untuk melaksanakan pemeriksaan terkait dengan pasokan bahan pokok di gudang penyimpanan. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan transportasi di daerah selalu lancar agar menjaga distribusi terhadap barang tersebut. Nah, dari pentingnya pengendalian inflasi ini sebagai salah satu dari 2 tumpuan perekonomian di samping pertumbuhan ekonomi. Karena selain BI dan lembaga lainnya di daerah, kita juga mempunyai peran untuk melaksanakan tugas pengawasan secara mendetail agar tingkat inflasi ini bisa tetap terjaga, Pak Irfan. Di mana hal ini sangatlah penting agar Indonesia dapat bertahan di tengah masalah ekonomi dan geopolitik global yang sangat berat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar audit kinerja tematik dalam hal pengendalian inflasi ini bisa nanti dimasukkan ke dalam program kerja pengawasan tahunan kita atau PKPT tahun ini, Pak Irfan. Itu.
Terima kasih Pak Irwan. Baik, segera saya akan pelajari dan secepatnya akan saya laporkan ke Bu Inspektur dan gimana hasilnya akan kami kabari segera. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Irwan atas waktunya. Ya. Terima kasih Bu Kadis atas kehadirannya, undangan kami untuk konfirmasi terkait dengan hasil pelaksanaan review atas daftar calon penerima manfaat penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mengabari ya terkait dengan penugasan ini. Jadi sekarang kita coba untuk konfirmasi hasil dari review yang telah teman-teman kami laksanakan di sini. Adapun hasilnya berdasarkan review yang kami laksanakan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 600.7/13/109 Bangda tanggal 28 Desember 2023 terkait dengan hal usulan kegiatan percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Teman-teman tim menemukan adanya beberapa hasil dari review tersebut yang masih belum sesuai terhadap pedoman-pedoman yang seharusnya dilaksanakan. Yang pertama yaitu berupa ada beberapa kebenaran dari data terkait dengan nama, nik, dan alamat calon pelanggan masih belum sesuai. Kemudian yang kedua, calon penerima manfaat belum memenuhi ketentuan kriteria penerima manfaat. Kemudian yang ketiga di sini ada beberapa daftar calon penerima yang telah terdaftar dan mendapatkan program sanitasi pada tahun anggaran sebelumnya, kemudian diusulkan kembali sebagai penerima manfaat program sanitasi lain baik bersumber dari APBN, APBD, DAP maupun hibah sanitasi pada tahun yang sama. Kemudian yang terakhir di sini adalah rumah penerima manfaat tidak memiliki luas lahan yang cukup memadai sehingga nanti kekhawatiran kami tidak aman di sana terhadap penerima manfaat itu sendiri untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan tangki septic tank dan resapan sesuai kebutuhan. Ya. Jadi berdasarkan beberapa hasil review kami tersebut, kami merekomendasikan untuk nanti dilakukan perbaikan-perbaikan atas data-data calon penerima manfaat tersebut. Kemudian calon penerima manfaat yang belum memenuhi kriteria tersebut mungkin nanti bisa menjadi daftar tunggu berikutnya. Untuk penerima manfaat berikutnya. Mungkin begitu saja Ibu. Boleh saya bertanya sedikit terkait poin yang nomor 3 tadi. Kalau memang sudah pernah dapat tahun sebelumnya, jadi dia nggak berhak untuk dapat lagi atau diajukan lagi di bantuan yang sama atau yang lainnya gitu? Oh iya Bu, jadi ini karena sumbernya sama ada ya, dari APBD, APBN atau DAP, jadi mungkin masih kita prioritaskan untuk yang lain dulu. Terus kemudian ada pedoman tadi katanya nomor 2 itu ada kriteria misalnya ada satu kriteria yang belum terpenuhi, bisa kita bantu untuk memenuhi persyaratan untuk misalnya kita lihat nih layak nih dia dapat, tapi ada satu nih syarat yang dia belum bisa penuhi, boleh nggak kita yang bantu dia untuk mengarahkan gimana biar bisa memenuhi syarat itu, jadi dia bisa tetap dapat bantuan itu atau bagaimana? Selama tidak tidak keluar dari aturan-aturan yang diperbolehkan pada pedoman ini, silahkan Bu. Kalau memang itu dilayak, memang penting ya demi kelancaran. Artinya di luar kepentingan pribadi, misalnya keluarga atau siapa kan? Jangan sampai ada unsur KKN di dalam. Iya, itu dia maksudnya. Misalnya kan tim udah melihat nih dia layak nih, tapi ada satu aja yang dia kurang gitu. Apa salahnya kita bantu supaya bisa dapat? Bisa. Nanti kami juga akan berkoordinasi sama teman-teman di kantor untuk berupaya memenuhi rekomendasi review ini. Terima kasih sudah direview. Nanti kami akan jadikan bahan untuk perbaikan ke depan. Siap. Mohon untuk nanti ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan rekomendasi dari kami. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit kan ya? Terima kasih. Permisi, selamat pagi Bu. Iya. Mohon maaf ini. Ya.
Sudah lama Bu? Alhamdulillah 5 menit. Oh, 5 menit. Iya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya Iya, Ibu gimana ya. Pak Memet? Ya, jadi terima kasih sebelumnya atas kehadirannya Ibu mewakili OPD untuk kami berikan penjelasan dan konfirmasi terkait dengan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan korupsi pada OPD Ibu. Siap. Jadi untuk informasi awal, memang ada beberapa kemarin ada laporan yang masuk ke kami ke Inspektorat Kota Mataram terkait dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pada instansi Ibu terkait dengan penerimaan hibah sampan untuk nelayan. Jadi ada pun beberapa laporan-laporan yang kami terima, antara lain yaitu yang pertama, bantuan hibah perahu sampan diberikan kepada orang yang tidak terdaftar sebagai anggota koperasi samudra. Ya. Kemudian yang kedua adalah penerima hibah sampan yang berukuran lebih kecil itu ada dimintai atau diwajibkan untuk membayar sebesar 20 juta per penerima. Ya, ini tidak sesuai dengan Permendagri nomor 99 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja. Jadi dari laporan tersebut kemungkinan besar ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan instruksi dari Ibu Inspektur. Jadi kami akan tindak lanjuti selanjutnya untuk mengadakan audit investigasi pada OPD Ibu. Ya, untuk itu kami mohon kerjasamanya untuk bisa kami disupport terkait dengan dokumen-dokumen terkait sama hibah bansos ini. Kemudian ada DPA, BPA-nya sama daftar penerima hibah bansos. Ini saja Ibu. Terima kasih Pak Memet sudah mengundang saya. Saya mewakili dari OPD saya terkait dengan investigasi masalah hibah, bantuan hibah. Nah, di sini kami akan menyediakan berupa dokumen yang Bapak minta. Insya Allah besok kita akan siapkan semua. Siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu ya atas kerjasamanya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar ke depannya. Dan salam buat Pak Kadisnya nanti Ibu. Siap. Nanti kita akan konfirmasi juga ke sana apa hasil dari pemeriksaan kami. Jadi, terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di